Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa belajar lagi hari ini, yaitu kita akan belajar tentang ringkasan. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pengertian ringkasan, tujuan meringkas, ciri-ciri ringkasan, manfaat meringkas, cara meringkas, dan beberapa contoh meringkas. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah, sehingga ilmu yang kita dapatkan bisa kita pahami. Yang pertama, yaitu pengertian ringkasan. Ringkasan adalah suatu penyajian karangan atau tulisan dalam bentuk yang lebih ringkas atau singkat dengan tetap mempertahankan urutan isi bacaan. Yang kedua, tujuan meringkas. Dengan meringkas isi buku atau bacaan yang panjang, kita dapat memahami atau mengetahui isi buku atau bacaan tersebut dengan mudah. Dengan membuat ringkasan, kita dibimbing untuk membaca isi buku atau bacaan asli dengan cermat dan menuliskan kembali isinya. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri ringkasan. Yang pertama, mempersingkat suatu bacaan. Yang kedua, terdapat inti atau gagasan pokok bacaan. Yang ketiga, bentuknya lebih ringkas dan lebih pendek. Yang keempat, struktur wacana atau informasi tetap. Jadi, informasi isi pesan dalam suatu bacaan yang diringkas, isinya harus tetap, nggak boleh mengurangi isi atau pesan dalam bacaannya. Yang selanjutnya, manfaat meringkas. Dengan meringkas, memudahkan kita untuk mengetahui isi bacaan yang penting-penting. Yang kedua, dengan meringkas kita bisa mengingat lebih mudah. Mengingat apa? Mengingat isi bacaannya. Nah, sekarang cara atau langkah-langkah meringkas. Yang pertama, membaca dengan cermat berulang-ulang sampai memahami maksud atau pesan bacaan. Jadi membacanya nggak hanya satu kali, berulang-ulang sampai paham maksud dan pesan dari bacaan. Yang kedua, menemukan kalimat utama dan gagasan pokok tiap-tiap paragraf. Yang ketiga, mencatat informasi penting dalam setiap paragraf. Yang keempat, menyusun gagasan pokok dan informasi penting tersebut sesuai urutan sehingga menjadi ringkasan dalam satu paragraf. Nah, sekarang contoh membuat ringkasan paragraf. Di sini ada teks 1 atau paragraf 1. Tanggal 11 Maret 2011, Jepang dilanda bencana dahsyat. Gempa bumi berskala 8,9 skala Richter mengguncang negeri ini, disusul dengan tsunami hebat. Puluhan ribu rumah penduduk hancur, puluhan ribu jiwa melayang, dan belasan ribu lainnya hilang. Jepang luluh lantak, Jepang dirundung duka. Dari paragraf ini, caranya yang pertama tadi yaitu ketika dibuat ringkasan, caranya kalimat utama. Kalimat utamanya, kita menentukan kalimat utama. Kalimat utamanya adalah tanggal 11 Maret 2011, Jepang dilanda bencana dahsyat. Dari kalimat utama ini kemudian bisa diambil gagasan pokok. Bisa diambil gagasan pokoknya, Jepang dilanda bencana yang dahsyat. Tidak hanya itu, kemudian diambil beberapa informasi secara umum atau yang mendukung yang penting. Informasi secara umumnya yaitu Jepang luluh lantak, Jepang dirundung duka. Nah, dari gagasan pokok dan informasi paragrafnya itu bisa disusun menjadi sebuah ringkasan. Jadi ringkasannya paragraf tersebut adalah
Jepang luluh lantak dan berduka karena dilanda bencana dahsyat. Seperti itu urut-urutannya ya. Jadi satu ulangi, 3 kali paragraf diambil kalimat utamanya. Kalimat utama dijadikan gagasan pokok. Selain ditulis gagasan pokok, diambil informasi yang mendukung atau yang penting. Kemudian dari gagasan pokok dan informasi yang mendukung ini ditulis dalam satu kalimat atau satu paragraf. Ya, jadi inilah ringkasan paragrafnya. Contoh yang kedua, teks yang kedua. Film anak-anak di Indonesia tampaknya mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan banyaknya film anak yang bermunculan, baik di televisi maupun di bioskop. Beberapa film tersebut juga pernah dikategorikan dalam kompetisi film internasional, misalnya film Laskar Pelangi dan Phineas. Kedua film ini cukup sukses di pasaran. Selain itu, kedua film ini cukup mendidik anak-anak. Nah, dari paragraf ini, paragraf yang kedua, kita ambil kalimat utamanya, yaitu film anak-anak di Indonesia tampaknya mengalami kemajuan. Dari kalimat utama ini bisa diambil gagasan pokoknya, yaitu film anak-anak Indonesia mengalami kemajuan. Selain gagasan pokok, kita ambil juga informasinya yang ada di paragraf itu, yaitu beberapa film masuk dalam kompetisi film internasional. Film yang sukses di kompetisi internasional adalah Laskar Pelangi dan Phineas. Maka dari gagasan pokok dan informasi umum itu bisa kita ambil ringkasannya menjadi film anak-anak Indonesia mengalami kemajuan yang ditandai masuknya 2 film, Laskar Pelangi dan Phineas, dalam kompetisi film internasional. Dari gagasan pokok dan informasi ini ketika dibuat ringkasan, boleh ditambahi kata-kata, boleh ditambahi biar istilah-istilah biar mempercantik, memperindah ya. Tetapi tidak boleh mengurangi isi dari paragraf. Ini kalau paragraf. Bagaimana kalau ada bacaan panjang? Ustadz siapkan di sini ada 4 paragraf. Bacaan ada 4 paragraf. Ketika diringkas, bagaimana caranya? Caranya sama seperti tadi. Kita ringkas per paragraf. Misalnya paragraf satunya, energi merupakan salah satu jenis energi di sekitar kita. Energi panas tidak dapat kita lihat, tetapi dapat kita rasakan. Energi panas berasal dari sumber energi panas. Beberapa sumber energi panas antara lain matahari, listrik, dan api. Ini paragraf yang ke-1. Sama caranya, kita ambil kalimat utamanya, yaitu energi panas merupakan salah satu jenis energi di sekitar kita. Kemudian dari kalimat utama diturunkan menjadi gagasan pokok. Gagasan pokoknya adalah energi panas adalah salah satu energi di sekitar kita. Kemudian kita tambahi informasi, tidak dapat dilihat tapi bisa dirasakan. Contoh energi panas adalah matahari, listrik, dan api. Nah, sama dari gagasan pokok dan informasi kita gabungkan jadi satu, maka jadilah ringkasan. Maka ringkasan paragraf yang pertama adalah energi panas adalah salah satu energi di sekitar kita yang tidak dapat dilihat tapi bisa dirasakan seperti matahari, listrik, dan api. Nah, ini paragraf pertama. Lanjutannya paragraf yang kedua. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya yang tak terhingga. Tanpa matahari, bumi akan gelap gulita dan tidak mungkin ada kehidupan. Energi panas dan cahaya matahari dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk fotosintesis bagi tumbuhan hijau, menghangatkan badan, mengeringkan pakaian, serta mengeringkan padi, jagung, dan ikan asin. Dari paragraf lanjutan yang kedua ini, kita ambil dulu kalimat utamanya, yaitu matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya yang tak terhingga.
Dari kalimat utama diturunkan menjadi gagasan pokok. Matahari adalah sumber energi panas dan cahaya. Kita tulis juga informasinya. Tanpa matahari tidak akan ada kehidupan. Matahari sangat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Dari gagasan pokok dan informasi paragraf tersebut bisa ditulis ringkasan paragraf yang kedua. Matahari adalah sumber energi panas dan cahaya. Tanpa matahari tidak akan ada kehidupan. Matahari sangat bermanfaat untuk berbagai keperluan. Itu paragraf yang kedua. Lanjutannya paragraf yang ketiga seperti ini. Ya, energi panas dapat dihasilkan dari energi listrik melalui perangkat, dan selanjutnya caranya sama. Kita ambil kalimat utamanya, kita tentukan dulu. Energi panas dapat dihasilkan dari energi listrik. Dari kalimat utama kita ambil gagasan pokoknya. Energi listrik bisa menghasilkan energi panas. Kemudian cari informasi yang ada di paragraf itu. Dari rangkaian elektronik yang diubah menjadi energi panas, contohnya setrika, solder, kompor listrik, pemanas udara, dan pemanas air. Dari gagasan pokok dan informasi umum itu bisa kita tulis ringkasannya, paragraf yang ketiga. Paragraf yang keempat sama caranya. Ambil dulu kalimat utamanya. Api adalah cahaya dan panas yang dihasilkan dari sesuatu yang terbakar. Dari kalimat utama ini bisa kita turunkan, kita ambil gagasan pokoknya, yaitu api berasal dari sesuatu yang terbakar. Jadi gagasan pokok diambil dari kalimat utama. Ditambahi dengan informasi yang ada di paragraf 4. Jadi gagasan pokok dan informasi itu bisa ditulis, dijadikan ringkasan paragraf yang ketiga. Kalau sudah, setiap paragraf sudah dibuat gagasan pokok, informasi, kemudian sudah dibuat ringkasan paragraf. Nah, selanjutnya dari ringkasan paragraf 1, ringkasan paragraf 2, ringkasan paragraf 3, ringkasan paragraf 4. Masing-masing paragraf ini yang tadinya banyak, kemudian sudah diringkas setiap paragraf dengan caranya seperti tadi. Ini digabungkan menjadi satu paragraf seperti ini. Jadi ringkasan bacaan tadi yang 4 paragraf tadi bisa menjadi satu paragraf seperti ini. Tinggal menggabungkan ringkasan paragraf 1, ringkasan paragraf 2, ringkasan paragraf 3, ringkasan paragraf 4 ditulis menjadi satu, menjadi ringkasan bacaan. Kira-kira seperti itu. Kalau diskemakan langkah membuat ringkasan bacaan, kira-kira seperti ini. Pertama ada bacaan. Nah, bacaan itu kan terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5. Setiap paragraf kita ambil gagasan pokok dan informasi. 1, paragraf 2, 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Nah, gagasan pokok dan informasi setiap paragraf ini digabungkan menjadi satu, menjadi ringkasan bacaan. Caranya seperti itu. Jadi nanti kalau ada tugas meringkas bacaan meskipun panjang, sepanjang apapun bacaannya, fokus ke paragraf, masing-masing paragraf. Jadi masing-masing paragraf diambil gagasan pokok dan informasi. Gagasan pokok dan informasi. Paragraf 3 gagasan pokok dan informasi. Paragraf 4 gagasan pokok dan informasi. Paragraf 5 gagasan pokok dan informasi. Gagasan pokok dan informasi setiap paragraf ini digabungkan menjadi satu, menjadi ringkasan bacaan. Nah, seperti itu yang sudah kita pelajari tentang ringkasan atau meringkas bacaan. Apa saja tadi yang sudah kita pelajari? Pengertian ringkasan sudah, tujuan meringkas sudah, ciri-ciri ringkasan sudah, manfaat meringkas sudah, cara meringkas dan beberapa contoh meringkas sudah.
Kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan dengan video ini bisa menambah keterampilan untuk meringkas sebuah bacaan. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.